Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 24 Februari 2021 dalam pekan pertama masa Prapaskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Nubuat Yunus bab 3 ayat 1 sampai 10 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Kedua bacaan liturgi hari ini sesungguhnya berbicara tentang dua hal. Yang pertama, berbicara tentang Allah yang Maha Rahim, yang Maha Baik, yang selalu memberikan maaf, pengampunan untuk manusia yang bertobat. Yang kedua, berbicara tentang manusia yang meragukan kebaikan dan kerahiman Allah yang selalu minta tanda. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus dalam bacaan Injil hari ini tidak menjawab apa yang menjadi harapan dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi meminta tanda, tapi Yesus katakan tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus tidak mau memberi tanda? Saudari dan saudara terkasih, kalau bicara tentang tanda dari Yesus, sesungguhnya seharusnya orang-orang Yahudi tidak perlu lagi minta tanda, karena sudah terlalu banyak tanda-tanda yang telah dikerjakan oleh Yesus. Begitu banyak mujizat. Orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan. Semua itu dilakukan Yesus dengan luar biasa. Tapi rupanya mata orang-orang Yahudi belum melek, belum mampu melihat bahwa itu adalah tanda. Sesungguhnya yang dilakukan Yesus itu mau mengajak semua orang yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus itu untuk percaya kepada Dia, untuk tahu dan mengerti lebih dalam siapakah Yesus itu. Tapi sayang, ternyata orang Yahudi tidak mampu melihat itu. Karena itu mereka mau meminta tanda. Saudari dan saudara terkasih, sikap orang Yahudi juga bisa menjadi sikap kita. Kita sesungguhnya sudah mengalami begitu banyak yang baik yang dilakukan oleh Allah terhadap kita dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi terkadang kita masih mau minta tanda. Seakan-akan tanda-tanda yang kita alami setiap hari dalam kehidupan kita, seumur hidup kita sampai saat ini, belum cukup untuk kita mengakui bahwa Allah itu Maha Baik. Kita seakan masih ragu. Saudari dan saudara terkasih, biar kita tahu, Allah itu tidak pernah berubah. Kalau kemarin saya dan Anda mengalami kebaikan Tuhan, kerahiman Tuhan dalam hidup kita, hari ini juga dan esok kita akan mengalami hal yang sama dari Allah. Karena Dia tidak pernah berubah. Itu beda dengan manusia. Manusia kemarin mungkin tidak baik, tapi hari ini menjadi baik. Besok belum tentu baik. Besok berubah lagi menjadi orang yang tidak baik. Tapi untuk Allah, Dia tidak pernah berubah. Kalau kita pernah mengalami sekali lagi bahwa Allah itu Maha Baik, Maha Rahim dalam kehidupan kita kemarin, maka yakinlah hari ini pun Allah tetap Allah yang Maha Baik untuk kita. Esok pun demikian. Karena itu, situasi yang kita alami saat ini, entah pandemik atau kesulitan apa saja, jangan lalu membuat kita meragukan kebaikan Allah. Karena Allah tidak pernah berubah hanya karena situasi yang terjadi di sekitar kita. Saudari dan saudara terkasih, di sisi lain, dalam bacaan Injil, kebaikan dan kerahiman Allah juga nampak dalam sikapnya yang menyesali
apa yang telah ia rencanakan, yakni menghancurkan kota Niniwe. Tetapi ketika orang-orang Niniwe, termasuk rajanya, bertobat, memohon kerahimannya, berpuasa, tidak saja manusia, tapi juga binatang, hewan, buat Yunus menegaskan, setelah melihat sikap tobat dari orang-orang Niniwe, Allah menyesali apa yang telah ia rencanakan, lalu ia membatalkan rencananya itu. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira tidak hanya orang-orang Niniwe yang mengalami kerahiman Allah itu. Kita saat ini juga mengalami kerahiman Allah. Sesungguhnya, kalau kita jujur terhadap diri kita sendiri dan lingkungan kita, begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Andai kata Allah itu adalah Allah yang suka menghukum, saya tidak bisa membayangkan sudah seperti apa kita ini, sudah seperti apa lingkungan kita ini, sudah seperti apa dunia kita ini. Mungkin lenyap, mungkin hilang, tapi syukurlah kita mengimani Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Baik, yang selalu mau mengampuni kita ketika kita bertobat. Saudari dan saudara yang terkasih, terkadang atau mungkin banyak kali kebaikan Allah, kerahiman Allah disalahgunakan. Biasa toh kita menunda-nunda kebaikan yang harus kita lakukan. Biasa toh kita menunda-nunda pertobatan kita. Tapi ingat, kita tidak tahu kapan Allah murka terhadap kita. Jangan sampai kita telat dan terlambat bertobat, lalu kita akhirnya mengalami hal yang kurang baik dalam kehidupan kita. Bukan karena Allah, tetapi karena diri kita sendiri yang tidak mau bertobat. Kita saat ini sedang berada dalam masa prapaskah, masa pertobatan, masa kita berdamai kembali dengan Allah itu. Kita memperbaharui kehidupan kita, tetap meyakini bahwa Allah Maha Baik. Tuhan memberkati kita.